Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sigma, channel untuk berbagi soal-soal matematika. Baik, masih melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya tentang TKA Matematika lanjut untuk kelas 12 SMA ya. Di sini sekarang kita masuk ke subbab untuk kaidah pencacahan ya. Di sini jenis soalnya sudah agak lumayan, jadi sudah bukan soal umum lagi, sudah ada variasinya. Di sini diketahui suatu delegasi terdiri dari 3 pria dan 3 wanita yang dipilih dari himpunan 5 pria yang berbeda usia dan 5 wanita yang juga berbeda usia. Delegasi itu boleh mencakup paling banyak hanya satu anggota termuda dari kalangan wanita atau anggota termuda dari kalangan pria. Ya, berarti ini artinya dia tidak boleh kedua-duanya termuda ya. Jadi hanya boleh merupakan salah satu saja. Karena di sini kuncinya dia paling banyak ya. Dengan persyaratan ini, banyak cara menyusun keanggotaan delegasi ini adalah ada berapa ya. Oke, sebelumnya kita ingat kembali bahwa dalam kaidah pencacahan yang sering kita gunakan adalah dua jenis ya, ada yang namanya permutasi, ada yang namanya kombinasi. Untuk perbedaan keduanya itu dilihat dari urutannya, diperhatikan atau tidaknya urutan yang digunakan. Untuk permutasi itu dia urutannya diperhatikan. Dan untuk kombinasi dia di sini tidak ya, tidak memperhatikan urutan. Oke, maksudnya gimana? Memperhatikan dengan tidak memperhatikan urutan. Misalkan dalam penyusunan angka 1, 2, 3 dan 1, 3, 2 dalam permutasi ini dianggapnya sebagai dua buah cara yang berbeda ya, karena dia urutannya berbeda, maka ini disebutkan bahwa ini urutannya diperhatikan. Jadi ini ada dua buah cara. Namun dalam kombinasi itu penyusunan angka 1, 2, 3 dengan 1, 3, 2 itu dianggapnya sebagai satu cara. Kenapa dianggapnya sebagai satu cara? Karena dia anggotanya hanya merupakan anggota itu saja. 1, 2, 3 dengan 1, 3, 2 itu sebetulnya sama ya. Nah, ini yang disebut sebagai tidak memperhatikan urutan. Nah, biasanya kalau untuk permutasi itu ada pelabelan nantinya ya. Misalnya untuk pemilihan ketua ya, pemilihan yang ada pelabelan-pelabelannya. Sedangkan untuk kombinasi itu biasanya yang bersifat umum ya. Dalam contoh di sini ya, ini merupakan salah satu contoh soal kombinasi. Kenapa kita sebut sebagai kombinasi di sini? Ya karena di sini ini sifatnya umum ya, tidak ada pelabelan. Artinya ketika kita memilih misalnya 3 pria dari 5 pria yang ada yang berbeda usia, artinya ketika kita memilih pria yang pertama, kedua, ketiga ya, itu akan sama ketika kita memilih pria 1, 3, 2. Jadi urutannya tidak diperhatikan ya. Misalkan sekarang di sini kan prianya kita kasih indeks, misalnya ya, untuk yang pria ya kita kasih indeks, misalnya ada 5 pria, ini 1 ya, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan yang kelima ini yang umurnya termuda ya. Sedangkan untuk wanita juga sama ya. Untuk wanita kita kasih indeks supaya kasih pelabelan ya, supaya mudah. Misalnya ini wanita yang pertama, orang pertama, ini supaya beda ya kita bedakan saja, ini yang 6,
ini 7, ini 8, ini 9, ini 10, dan 10 ini misalkan yang umurnya termuda. Oke. Sekarang kita gimana cara mencarinya? Ya, jadi permasalahan di sini itu ada syaratnya. Ya. Jadi syaratnya itu delegasi itu boleh mencakup paling banyak hanya satu anggota termuda dari kalangan wanita atau anggota termuda dari kalangan pria. Jadi tidak boleh ada 5 dan 10 dalam pemilihan anggota tersebut, ya, delegasi tersebut, ya. Nah, jadi di sini kita untuk pria berarti kita ambil, ya, ini secara umum dulu, ya. Kalau misalnya ini tidak ada syarat, ya, kita ambilnya berarti seperti ini, ya. Kombinasi, ya. Kita ambil 3 pria di sini kan, ya. Nah, untuk menyusun 3 pria dari di sini 5 pria yang ada, ya, berarti dia kombinasi ambil 3 dari 5. Begitupun untuk wanita, ya. Untuk wanita kita ambil kombinasi 3 dari 5. Jadi kita akan mengambil kaidah atau urutan untuk mencari 3 orang dari 5 orang yang tersedia, ya. Oke, berarti ini kan rumusnya, ya. Berarti 5 faktorial, ya. Ini lihat kembali, dia rumusnya dia n faktorial, n min r faktorial, dan r faktorial. Ini misalnya kombinasi ini n, ini r, ya. Berarti kita tinggal masukkan saja 5 faktorial, 5 kurangi 3 berarti sama dengan 2 faktorial, 3 faktorial. Berarti kita selesai 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial kita coret, berarti 2 faktorial itu sama dengan 2. Berarti 5 kali 10 bagi 2, berarti dia 5 kali 4 bagi 2, maaf, berarti dia sama dengan 20 bagi 2, sama dengan 10, ya. Berarti untuk pria itu ada 10 cara, dan untuk wanita karena dia juga sama, ya, di sini, maka dia langsung sama dengan di sini 5 faktorial, ya, dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, sama dengan sama, ya. Ini 5 kali 4 kali 3 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Ini coret ya, dapat 10 cara, ya. Untuk yang wanitanya ada 10 cara, dan untuk yang laki-lakinya juga 10 cara, ya. Karena di sini kita akan memilih suatu delegasi terdiri dari 3 pria dan 3 wanita yang dipilih dari himpunan 5 pria yang berbeda usia dan 5 wanita yang juga berbeda usia. Artinya ini kita gabungkan delegasinya, berarti terdiri dari 6 orang. Artinya tinggal ini yang 10 cara ini berarti aturan perkalian, tinggal kita kalikan saja, berarti dia 10 dikali 10, maka dia sama dengan di sini 100, maka ada 100 cara. Ini untuk yang kalau misalnya tidak ada syarat, artinya kita mencari suatu delegasi dari 3 pria dan 3 wanita yang dipilih dari himpunan 5 pria yang berbeda usia dan 5 wanita yang juga berbeda usia. Atau dengan kata lain, ya, ini merupakan jawaban apabila syarat di sini tidak berlaku. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita berarti harus mengurangi nih, berarti kan di sini dengan persyaratan, ya, di sini kan anggota termuda dari kalangan wanita dan anggota termuda dari kalangan wanita pria, ya. Artinya kita mencari yang dua-duanya. Nah, sekarang kalau yang dua-duanya gimana? Kalau yang dua-duanya berarti dia, ya, misalkan, ya, dari termuda, berarti kita analisis dulu pakai cara biasa, ya. Misalnya yang umur termuda kita berarti ada berapa? 1, misalnya, ya, pemilihannya untuk 3 orang, ya, 2, 5, berarti kan orang pertama, orang kedua, orang kelima. 1 misalnya 3, 5, ya. 1, 4, 5, ya. Ini sudah semua kan. Yang satunya sekarang injak kedua, berarti 2, 3, 5, 2,
4, 5, 3, 4, 5. Ini kalau misalnya ingin kita susun secara manual. Berarti untuk melibatkan yang pria dengan umur termuda itu ada 6 cara di sini. Dan untuk wanita juga otomatis sama, dia 6, 7, 10 ya. Ini saya kasih yang termuda, kasih lingkaran supaya jelas. 6, 8, 10 ya. 6, 9, 10. Nah, terus di sininya misalnya di sini 7 ya, 8, 10 ya, 7, 9, 10, 8, 9, 10 ya. Ini juga 6 cara. Oke, maka ini cara untuk menyusun dengan duanya umur termuda. 6 kali 6 sama dengan 36 ya. Nah, tinggal nanti kan tinggal dikurangi saja. Berarti yang ini, yang di sini ada cara semuanya, karena yang di sini tuh yang 100 cara itu sudah mencakup yang 36 cara ini ya. Jadi untuk mencakup paling banyak hanya satu anggota termuda dari kalangan wanita atau anggota termuda dari kalangan pria, salah satunya saja, tinggal 100 dikurangi 36 ya. Tinggal berarti isinya 100 dikurangi 36 sama dengan 64 cara ya. Ini memang memerlukan penalaran yang baik untuk menyelesaikan soal seperti ini. Oke, ini sebetulnya untuk menyelesaikan soal yang di sini ya, untuk mencari ini 6 cara berapa, ini teman-teman bisa mencari dari kombinasi saja sebetulnya. Ini kan kombinasinya berarti kombinasi 2 dari 4 ya. Kenapa 2 dari 4? Karena kita anggapnya 5-nya itu sudah kepake ya. Ya, ini yang 10 atau yang 5-nya itu sudah kepake ya. Jadi susunan untuk 3 orangnya itu tinggal sisa 2 orang di sini. Nah, sekarang kenapa di sini berubah jadi 4? Ya karena yang satunya itu sudah tidak dianggap ya, yang termudanya. Berarti sisanya dari 5 orang tinggal dikurangi 1 jadi 4 orang. Maka ini nanti tinggal 4 faktorial, 2 faktorial dikali 2 faktorial. Maka dia 4 kali 3 kali di sini 2 kali 2 4 ya. Nah, di sini berarti ini 4 kali 3 ya. Nah, berarti tinggal dimasukkan ya. 12 di sini bagi 2 ya, sama dengan 6 cara. Ini sama kan ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat.